Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, berkat baru kita hari ini bisa melewati satu hari. Berkat, karena di satu hari yang baru ini kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa merenung-renungkan apa yang dimauhi Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup manusia ini. Amin ya. Satu hari lagi ini kesempatan kita untuk merenung-renungkan juga apa saja hal-hal di masa lalu, satu hari kemarin, 2 hari kemarin, atau 1 bulan kemarin, 1 tahun kemarin, 10 tahun kemarin yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan setiap hari yang baru ini adalah kesempatan dari Tuhan ya, untuk kita bisa mendekatkan diri kita ke dalam hadirat Tuhan. Amin ya. Dan juga tentunya tugas kita ya sebagai orang Kristen yang mencintai Tuhan, berfirman, bersaksi kepada setiap orang yang mau mendengar kesaksian mengenai Tuhan Yesus kita yang nyata. Agar apa? Agar banyak orang yang diselamatkan, agar banyak orang yang benar-benar bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kita berdoa berharap banyak orang yang bahkan mendapatkan lawatan Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dengan malaikat, dengan Tuhan Yesus, seperti yang disaksikan oleh para pendeta kita, para pelayan, atau para jemaat yang mendapatkan urapan Tuhan, yang mendapatkan anugerah tersebut, yang bisa berbicara, yang bisa berbicara dengan Roh Kudus, malaikat, bahkan dengan Tuhan Yesus. Mereka banyak bersaksi mengenai hal itu. Dan saya juga mengalaminya. Ada 3 pendeta besar yang bersaksi mendengar bagaimana Tuhan berbuat mengenai seseorang, yaitu saya, yang garis besarnya sama, melalui almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias Indonesia, Pastor Samson Dabas, pendeta Yosef. Hal-hal yang luar biasa, bagaimana Roh Kudus bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang pada kehidupan seseorang. Amin ya. Dan kita berharap, berdoa itu juga dialami banyak orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus sebelumnya bisa mendengar suara Roh Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, mendengar malaikat dan Roh Kudus bersaksi. Seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita berdoa berharap banyak orang merasakan itu. Amin ya. Cinta kasih Tuhan itu dirasakan banyak orang. Itu yang kita harapkan sebagai orang Kristen yang mencintai Tuhan, yang sudah merasakan cinta kasih Tuhan. Kiranya itu juga dirasakan. Banyak orang terberkati, banyak orang yang bisa merasakan lawatan Roh Kudus. Itu yang kita harapkan. Dan kita tidak berhenti ya untuk saling dukung, saling bantu, saling support, agar kehendak Tuhan yang terjadi di atas muka bumi ini, damai sejahtera yang terjadi. Amin ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Apabila nama Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus yang menguasai muka bumi ini. Dan apabila Roh Kudus yang menguasai muka bumi ini, maka damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan yang mengalir. Banyak orang tentunya yang diselamatkan. Kita ceritakan ke semua orang bahwa jalan ke surga itu ada melalui Tuhan Yesus. Damai sejahtera memenuhi muka bumi ini. Amin ya. Banyak orang yang terberkati, baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka benar-benar merasakan sukacita, damai sejahtera yang meluap-luap, sehingga mereka rindu untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sudah mereka terima kepada orang-orang sekitar mereka. Mereka juga mau orang lain merasakan damai sejahtera, sukacita, berkat. Rancang-rancangan yang baik ada di dalam diri mereka.
Sehingga Tuhan memberkati hidup mereka lebih lagi. Karena apa? Mereka merancang rancangan hal-hal yang baik kepada orang-orang. Karena Tuhan tuh melihat hati. Apapun yang ada di hati manusia, yang disebutnya di kegelapan, yang semua orang tidak bisa melihat, di hari Tuhan nanti, pengadilan Tuhan nanti, semua akan diperlihatkan. Rancangan-rancangan di hati manusia. Maka rancangkanlah yang baik, penuh damai sejahtera, penuh sukacita bagi orang-orang. Karena itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Yang sudah, rancangan yang sudah dilaksanakan atau yang belum, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Tuhan yang akan membuka apapun yang di kegelapan, akan Tuhan buka nantinya. Maka rancangkanlah yang baik, pikirkanlah yang baik, sehingga kita bisa melakukan hal yang baik bagi orang lain, sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita dengan sadar mau merancangkan hal-hal yang baik kepada orang lain, sehingga Tuhan merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Amin ya. Rancangkanlah hal yang baik yang penuh dengan damai sejahtera sukacita. Karena itu nanti yang akan kembali ke kita. Karena apa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua apapun yang ada di kegelapan, yang manusia lain tidak tahu, nantinya akan dipertanggungjawabkan, baik yang sudah dilaksanakan atau yang belum. Amin ya. Biarlah ini kita saksikan juga, kita beritakan agar apa? Banyak orang diselamatkan, sehingga mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah semuanya memberikan rancangan yang baik, sehingga kebaikan yang akan mereka terima, bahkan sampai pada kesudahannya pada hari pengadilan nanti. Amin ya. Apapun yang ada di kegelapan, di hati, di pikiran, jiwa, di roh, semuanya nanti akan dibuka oleh Tuhan. Amin ya. Kiranya kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau, untuk bisa mencapai tujuan yang sama, yaitu ke surga. Amin ya. Bertemu Tuhan Yesus itu satu-satunya tujuan kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya. Diambil di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20. Judul perikopnya nasihat terhadap
percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuhku bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tetapi tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Nasihat untuk pencabulan yang saat ini di negara kita itu banyak terjadi. Di perkotaan atau di desa. Di luar negeri juga banyak. Di sini kita harus memberitakan kebenaran itu, bahwa pencabulan itu salah, itu dosa besar. Bukan hanya secara fisik kita melihat sesuatu yang tidak benar pun, itu nanti juga sudah disebut pencabulan. Amin ya. Kita pernah melihat hal-hal yang tidak baik saat ada link video ya dari artis atau apapun, kita seringnya melihat, pengen tahu, atau kita melihat film-film yang tidak bagus, yang di mata Tuhan salah. Kita harus akui itu, kita pernah melakukan. Tetapi sekali lagi jangan biarkan itu menghakimi kita. Biarkan diri kita diselamatkan. Seperti kita juga menyadari banyak orang yang melakukan pencabulan, tapi kita tahu Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Seperti siapa? Maria Magdalena, Sakeus, orang-orang yang berdosa sebelumnya, dan masih banyak lagi. Tetapi karena Tuhan memang datang untuk menyelamatkan, maka kita tidak boleh menghakimi. Tapi kita harus memberitakan kebenaran. Pencabulan itu salah di mata Tuhan. Di sini Paulus mengatakan tubuh kita itu bait Roh Kudus. Kita tuh miliknya Allah. Harganya telah harganya telah dibayar secara lunas oleh Tuhan. Amin ya. Kita pernah melakukan hal yang salah. Akui itu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus beriman dan jangan membiarkan penghakiman apapun menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, dari rancangan-rancangan baik Tuhan. Karena kita selalu mendengar penghakiman dari orang lain, yang kita tahu manusia itu seringnya menyembunyikan dosa mereka dalam kegelapan agar orang lain tidak tahu. Tetapi seringnya melakukan penghakiman kepada orang lain untuk menyembunyikan dosa mereka agar tidak disorot dunia atau orang-orang. Padahal Tuhan itu melihat sampai ke dalaman hati. Jadi pentingnya kita untuk tidak menghakimi. Dosa pencabulan adalah dosa yang di saat ini banyak terjadi. Di Indonesia pun, bahkan di desa banyak terjadi. Itu harus kita akui. Tetapi kita harus beritakan kebenaran. Seorang Maria Magdalena, seorang yang melakukan pencabulan dengan banyak suami orang, itu diselamatkan Tuhan di hadapan orang-orang di tengah kota.
Bahkan kemudian Maria Magdalena menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Dosa sebesar apapun, kalau mau bertobat di hadapan Tuhan, semerah kirmisi apapun akan dijadikan putih. Jadi pentingnya kita untuk memberitakan ini. Agar apa? Agar banyak orang diselamatkan. Mereka tahu bahwa itu salah, bahwa mereka itu bait kudus Tuhan. Mereka telah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita beritakan kebenaran ini. Tapi jangan sampai kita menghakimi. Karena tugas kita adalah menyelamatkan. Memberitakan hal yang harus diberitakan ini kepada semua orang. Amin ya. Agar banyak orang yang tersesat bisa kembali ke jalan Tuhan. Karena tujuan manusia itu cuma satu. Ketemu Tuhan. Kalau pencabulan di mata Tuhan salah, berdosa, itu salah, berdosa, titik. Sudah tidak bisa kita otak-atik lagi. Walaupun di masa sekarang itu sudah menjadi hal yang kebiasaan. Karena di masa sekarang banyak orang yang berkata tubuh ini adalah hak milik pribadi setiap orang. Mau diapakan, itu hak milik pribadi masing-masing orang. Tetapi kita harus beritakan juga bahwa itu salah. Tetapi seperti Paulus katakan, bahkan Paulus sendiri tidak menghakimi dirinya sendiri. Itu juga harus kita perkatakan kepada orang lain yang sudah melakukan pencabulan bahwa itu salah. Tetapi kita memperingatkan bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan. Karena semua tujuan manusia itu satu, bertemu Tuhan Yesus. Amin ya, tidak ada yang lain. Amin ya. Dan itu harus kita beritakan. Dan sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, itu harus kita terima sebagai kenyataan bahwa itu dosa. Walaupun di dunia zaman sekarang itu menyatakan itu tubuh adalah hak milik pribadi. Kalau Tuhan katakan dosa, kita harus terima itu dosa. Tetapi sekali lagi kita harus melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan, menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Segala sesuatu halal bagiku, itu kata Paulus. Tetapi bukan semuanya berguna. Yang halal belum tentu berguna bagi Paulus. Itu yang Paulus katakan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Itu yang dikatakan Paulus. Jadi segala sesuatu yang halal bagi Paulus, kalau yang tidak berguna, itu tidak dilakukan Paulus. Karena apa? Karena Paulus tidak mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Itu yang dikatakan Paulus. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Jadi Allah pemilik dunia ini yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga dengan kuasanya. Amin ya. Kita akan dibangkitkan oleh kuasa Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Kita harus tahu, tubuh kita itu anggota Kristus. Kita itu ada di dalam Kristus. Amin ya. Dan karena kita anggota tubuh Kristus, jangan biarkan pencabulan membuat anggota tubuh Kristus menjadi tidak baik lagi. Amin ya. Seperti orang-orang Korintus yang dulu juga melakukan pencabulan. Sebagian mereka melakukan pencabulan, persinahan, fitnah, atau bahkan ada yang banci. Itu hal-hal yang tidak baik. Tapi mereka saat dipanggil Tuhan dan mau dikuduskan, disucikan,
membiarkan dirinya dikuduskan, disucikan. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus. Amin ya. Amin. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Paulus sampai menjaga anggota jemaatnya sebegitu rupa, karena Paulus tidak mau anggota tubuh Kristus diserahkannya kepada pencabulan. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Jadi orang-orang yang melakukan pencabulan ya dengan perempuan cabul itu, Paulus katakan, akan menjadi satu daging. Bahkan ada nasnya. Dan kiranya itu menjadi perenungan juga ya bagi semua manusia. Walaupun di saat ini dunia sudah menjadi hal yang biasa, karena dikatakan tubuh masing-masing ada pribadi. Tapi bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, tahu bahwa itu salah. Amin ya. Makanya kita harus beritakan kebenaran ini. Bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Jauhkanlah dirimu dari tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi ada dua pilihan, mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul atau pencabulan, atau mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Karena kedua-duanya akan menjadi satu, satunya menjadi satu daging, satunya menjadi satu roh. Pilihan ada di masing-masing kita. Mau menjadi satu dengan apa? Menjadi satu dengan pencabulan, atau menjadi satu dengan Tuhan, satu roh. Amin ya. Kiranya kita mau memilih dengan sesadar-sadarnya untuk menjadi satu dengan Tuhan. Karena tujuan kita cuma satu. Ke surga bertemu Tuhan, tidak ada lagi lainnya. Amin ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa kita itu tempatnya Roh Kudus. Bagaimana kita bisa membiarkan diri kita melakukan pencabulan apabila kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Amin ya. Apapun dosa-dosa di masa lalu kita, jangan biarkan penghakiman dari dunia menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Tetapi kita harus sadar menyerahkan dosa itu kepada Tuhan. Mohon ampunan, mohon bimbingan agar tidak melakukan dosa yang sama lagi. Karena kita tahu kita adalah bait Roh Kudus. Sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah dilunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Itu perintah Paulus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling mendukung, saling mensupport untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Amin ya. Agar banyak orang diselamatkan. Kita beritakan kebenaran tanpa menghakimi, tetapi dengan tujuan menyelamatkan. Dengan kita bersaksi, biarlah Roh Kudus yang menyentuh hati setiap orang. Banyak orang yang diselamatkan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kita lakukan bagian kita. Kita beritakan firman ini, kebenaran ini. Pencabulan itu salah di mata Tuhan, karena kita adalah bait Roh Kudus. Tujuan kita adalah menyelamatkan, bukan menghakimi. Kita bersaksi, kita beriman, kemudian kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menyentuh hati setiap orang. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua.
Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih karuniamu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami berdoa untuk siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit Kau berikan kesembuhan, mujizat yang daripada-Mu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang butuhkan pekerjaan, usaha yang berbeda daripada-Mu, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat membawa kami, keluarga kami, bahkan orang-orang sampai ke penjuru dunia untuk bisa mendapatkan berkat-Mu, untuk bisa mendekatkan kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Bagi siapapun kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Kau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang saat ini mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan solusi-solusi-Mu, berikan jalan keluar-Mu, jawaban doa-Mu, berikan penyelesaian masalah yang benar-benar daripada-Mu, terobosan-terobosan yang benar-benar daripada-Mu. Curahkan mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.